Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial, yakni tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tetapi sebelum kita pelajari lebih lanjut topik ini, kemerdekaan itu apa sih? Ada yang tahu apa itu kemerdekaan? Hayo, ada yang tahu? Jadi, kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Baik, setelah kita mengetahui apa itu arti kemerdekaan, kita langsung ke materi, yaitu makna proklamasi kemerdekaan. Apa aja sih, Bu? Dan apa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Hayo, siapa yang tahu? Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 5. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia telah dijajah oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Bangsa Indonesia dengan latar belakang penduduk yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Indonesia mengumumkan bahwa kita adalah negara yang merdeka kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Teks proklamasi yang dibacakan memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia adalah negara yang tidak bergantung kepada negara lain atau yang bisa disebut negara mandiri. Negara Indonesia merupakan negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan adalah pada saat pembacaan teks proklamasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan. Hayo, ada yang tahu upaya mempertahankan kemerdekaan? Oke, kalau tidak, mari disimak penjelasan dari Ibu, yaitu yang pertama, selalu siap untuk membela tanah air, dan yang kedua, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi asing. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa, dan yang kelima, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Selain itu, untuk mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Yang selanjutnya, menghargai perbedaan yang ada dan jangan dijadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan. Materi yang selanjutnya yaitu adalah upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Hayo, ada yang sudah tahu? Oke, jadi upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dilakukan negara bersama warga negaranya seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memiliki sikap toleransi antar warga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dan yang kedua, saling menghormati dan menghargai keragaman budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Dan yang keempat, menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk menekan
tingkat kemiskinan. Yang kelima, menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum agar masyarakat lebih nyaman memakai fasilitas umum. Yang keenam, rutin dan taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya terus berjalan dengan baik. Yang ketujuh, membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi sesuai dengan tingkat pendidikan. Sebagai pemuda penerus bangsa, kita harus tahu perjuangan bersenjata dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa heroik di Surabaya, Bandung Lautan Api, peristiwa Medan Area, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran Ambarawa, pertempuran Puputan Margarana di Bali, pertempuran 11 Desember 1945 di Sulawesi Selatan, agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II. Baik anak-anak, itulah penjelasan materi kita pada hari ini tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Semoga bisa dipahami dan juga kita harus selalu bangga menjadi bangsa Indonesia. Cukup sekian untuk hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.